Ya, ini ada seri pengenalan akan Tuhan, dua sesi ya. Hari ini yang ke-1, nanti berikutnya yang kedua. Ya, yang ke-1 pengenalan akan Tuhannya ini Maria. Yang kedua nanti Thomas. Ya, tapi ini Maria dulu. Maria kita sudah bicarakan banyak, ya. Posisi Maria. Nah, posisi Maria saya bacakan ayat masuknya ya, ayat penghubungnya ya, ayat intinya. Lukas 10 ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Nah, ini ayat 39. Nah, Maria ini posisinya dia duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Nah, sesuai dengan temanya, Maria silent is golden. Jadi di sini kalau lihat dari kata-katanya, Maria itu terus mendengarkan perkataannya, berarti dia sedang tidak berbicara. Dia sedang diam. Jadi dia aktifkan itu hanya telinganya saja. Nah, jadi silent is golden itu bisa ya, bisa tidak. Tergantung daripada tujuan silentnya. Nah, kalau silentnya Maria, itu tujuannya kita diam untuk mendengarkan perkataan Tuhan. Ya, jadi panca indera kita fokus mengarah kepada Tuhan. Maksudnya diam itu begitu. Karena ada diam banyak ya, diam ngelamun, diam apa gitu ya. Nah, tapi diam yang kita nanti mau bahas adalah diam bertujuan mendengarkan perkataan Tuhan. Ya. Dan mendengarkan perkataan Tuhan di ayat 42-nya dikatakan, tetapi hanya satu saja yang perlu. Ya, untuk manusia itu hidup utuh di mata Tuhan, hanya satu yang perlu, nggak banyak, satu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, di bahasa Inggrisnya, itu tidak akan diambil itu bukan diambil tik ya, tapi remove. Jadi dia tidak akan disingkirkan dari posisi itu. Ya, karena ini yang terbaik, yang berarti ini terpenting, karena cuma satu. Jadi ini pasti terpenting. Dan Tuhan tidak akan menyingkirkan di posisi itu. Karena kita butuh. Nggak ada itu, kita nggak mendengarkan perkataan dia, itu berarti kematian rohani. Ya, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Ya, nah, posisi Maria adalah posisi menerima iman. Menerima perkataan Tuhan yang adalah material daripada iman. Tidak di posisi Maria berarti iman itu tidak nyampe. Ya, materialnya nggak nyampe kita, jadi kita didapati tidak beriman. Percaya boleh, kita baca firman, kita percaya, tapi itu bukan perkataan Tuhan. Itu kita yang pilih-pilih ayat itu sendiri. Ya, itu tidak sah. Ya, karena banyak orang itu pilih-pilih ayat, justru dia terjerumus kadang. Ya, oke. Nah, jadi iman ini adalah penting banget. Yaitu pengenalan akan Tuhan. Karena Tuhan yang menyatakan dirinya berkata-kata kepada kita. Sehingga waktu kita percaya itulah iman. Dan di dalam iman itu ada kata-katanya itu pengenalan akan Tuhan. Nah, pengenalan akan Tuhan itu akan menggarap kita. Merubah pola pikir kita. Untuk berubah menjadi serupa dengan Tuhan. Nah, waktu kita didapati di posisi Maria, kita terima iman, kita itu sebenarnya sedang berjalan di dalam visi misi Tuhan. Cuman kadang kita tidak tahu. Ya,
Tetapi kita sedang diproses, kita sedang dibentuk menjadi serupa dengan dia di posisi Maria ketika kita diam. Jadi maksudnya diam, kita tidak boleh berbantah dengan apa yang Tuhan katakan. Ketika kita berbantah, kita punya prinsip sendiri, kita punya muatan sendiri, maka perkataan Tuhan itu tidak bisa masuk di dalam diri kita. Itu akan berlawanan. Ya, jadi maksudnya diam, yaitu kepandaian kita, pengetahuan, lain-lain, apalagi kalau sombong gitu ya, itu kita letakkan semuanya. Supaya jelas kita mendengar perkataan Tuhan. Nah, ini perlu dilatih. Semakin kita bisa berdiam diri, semakin jelas perkataan Tuhan. Karena Tuhan pasti ngomong, tidak mungkin enggak. Karena Tuhan mau kita berkenan. Tuhan mau kita mempunyai iman, ya. Ini fondasi-fondasi prinsip-prinsip. Jadi kita belum masuk kepada intinya, jadi ini masih intro. Nah, ini prinsip-prinsip pengenalan akan Tuhan. Jadi kita pegang ada firman-firman, guidance, fondasi pengenalan akan Tuhan. Supaya kita tidak terombang-ambing. Kalau dengerin pengajaran-pengajaran gini gitu ya. Kadang bisa lengah, kita bisa hanyut, kita bisa tersesat. Tapi kita harus ada fondasi firman Tuhan. Supaya kita tidak terombang-ambing, tidak terbawa arus yang salah. Gitu ya. Oke. Ini prinsip-prinsip pengenalan Tuhan ya. Yohanes 14 ayat 21. Dikatakan begini. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ini banyak. Yohanes 14 ayat berapa, Pak? Yohanes 14 ayat 21. Ini sering saya bicarakan ya. Jadi ada banyak firman-firman yang sering saya bicarakan, diulang lagi ya. Disusun lebih rapi sesuai dengan temanya. Nah, inti dari pengenalan akan Tuhan itu adalah Tuhan yang mengenalkan dirinya kepada kita. Yang tadi di posisi Maria itu Tuhan bicara. Nah itu. Tuhan mengenalkan dirinya kepada kita. Tanpa Tuhan mengenalkan dirinya kepada kita, kita mau cari, mau puasa, mau gini, mau gitu, mau baca Alkitab, tetap tidak bisa tembus. Kita tidak bisa cari. Ya, tetapi Tuhan yang bicara mengenalkan dirinya. Nah, perkataan Tuhan inilah yang nanti jadinya material iman. Yang waktu kita terima. Dan itu biasa kita sebut adalah rema. Pewahyuan. Nah itu. Nah jadi ingat. Peka tidak peka itu tergantung dari Tuhan. Ya. Kita dipertajam yes. Tapi semua bergantung mutlak kepada Tuhan yang menyatakan dirinya. Jadi dia mau ngomong apa. Nah itu hak-haknya dia, ukuran-ukuran pengenalan yang Tuhan berikan mengenai dirinya. Itu dia yang mempunyai perhitungan sendiri. Ya. Nah, jadi prinsip pertama Tuhan yang menyatakan dirinya. Ya. Nah, pertama Tuhan menyatakan dirinya. Kedua, kepada siapa dia menyatakan dirinya? Dia tulis syaratnya. Nah, ini yang kita kejar. Supaya syarat ini terpenuhi, dia berbicara banyak kepada kita. Ya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukan. Ya, dialah yang mengasihi aku. Jadi kepada siapa Tuhan mengenalkan dirinya? Kepada orang yang mengasihi Tuhan. Ya, mengasihi tidak bisa di mulut. Tuhan langsung berikan ciri-ciri mengasihi Tuhan. Yaitu apa? Memegang perintahku dan melakukan. Nah, itu ciri-cirinya. Jadi setiap anak-anak Tuhan pasti ada perintah yang keluar dari mulut Tuhan sampai di kita. Cuman kita tahu atau tidak tahu, sadar atau tidak sadar. Tapi pasti ada. Karena Tuhan yang ngomong. Dan dari perintah yang awal, yang kecil, yang muda itu, Tuhan mau lihat. Dilakukan tidak?
Nah itu. Kalau dia melakukan, itu masuk kategori orang itu mengasihi Tuhan Yesus. Dan setelah dia melakukan itu, kategorinya dia mengasihi Tuhan Yesus, maka Tuhan akan menyatakan dirinya lebih dalam, dan lebih dalam. Supaya orang itu lebih kenal lagi kepada Tuhan. Nah, kalau lebih kenal berarti imannya lebih besar dan lebih besar dan lebih besar. Karena dia menerima pernyataan Tuhan. Ya. Nah, waktu Tuhan menyatakan dirinya kepada orang yang mengasihi dia, itu ada detailnya. Detailnya di Yesaya 50 ayat 5 dikatakan gini. Yesaya 50 ayat 5 dikatakan gini. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Jadi waktu kita mengasihi Tuhan itu, telinga kita dibuka. Nah, telinga kita dibuka itu maksudnya itu kita mendengar perkataan Tuhan. Ya, mau gimana pun kalau telinga kita nggak dibuka, tetap kita nggak bisa terima pernyataan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan, iman tidak bisa. Jadi, dari dia yang membuka dan dari dia yang memberikan pernyataan-pernyataan pengenalan akan Tuhan. Tidak ada bagian dari kita sama sekali. Ya, dari dia. Nah, kepada siapa orang yang telinganya dibuka? Tadi dikatakan yang mengasihi Tuhan, yang memegang perintah dan melakukan, itu berbicara ketaatan. Jadi di Yesaya 50 ayat 5 dikatakan, dan aku tidak memberontak. Nah ini taat. Tidak memberontak, taat. Baru Tuhan menyatakan dirinya. Ya, tidak berpaling ke belakang. Itu berbicara kalau Tuhan tuntunan itu selalu untuk ke depan. Ketika kita terus mikirin belakang, Tuhan tidak ada di sana. Dan tuntunannya juga tidak di sana. Tuntunannya di depan. Jadi waktu kita terus memikirkan yang lama-lama, yang di belakang, tidak ketemu Tuhan kita. Bahkan tidak ada iman. Karena kita tidak mendengar perkataan Dia. Karena perkataan Dia itu untuk masa depan kita. Untuk langkah yang akan kita lalui yang di depan. Bukan yang kemarin. Ya, habis waktu kalau kita mikirin yang di belakang terus, tidak mikirin yang di depan bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, ini adalah prinsip-prinsip pengenalan supaya Tuhan berbicara sama kita. Nah, itu Yesaya 50 ayat 5. Yesaya 50 ayat 4-nya mundur 1. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Supaya dengan perkataan aku memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Nah, kita belajar dari sini. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Nah, maunya Tuhan itu kita ada rutin setiap hari. Belajar untuk mendengarkan perkataan Dia. Ya, Tuhan mau mempertajam supaya kita lebih jelas terima material dari iman pengenalan akan Tuhan, yaitu perkataan Tuhan sendiri. Dia menyatakan pribadinya sendiri. Itu tujuannya Tuhan. Kemauannya Tuhan setiap hari. Dan itu yang kita harus berjuang mengadakannya setiap hari. Silent is golden, posisi Maria. Ini adalah kehendak Tuhan. Ini baku, tidak bisa digoyang-goyang. Cuman kadang kita emang tidak bisa menepati setiap hari. Tetapi bukan berarti diabaikan. Besok, lusa, minggu depan tetap terus diusahakan. Jatuh boleh, tapi harus kembali lagi mengusahakan setiap hari. Tuhan mau mempertajam. Berarti apa? Tuhan mau banyak bicara kepada kita.
Nah, jadi ini adalah cara-cara pengenalan akan Tuhan, mendengar suara Tuhan. Ya, tidak ada sekolah teorinya, tidak ada. Ini langsung praktek. Ya, jadi tidak ada orang Kristen, anak Tuhan yang gak dengar suara Tuhan, tidak ada. Harusnya semakin lama kekristenan kita setelah lahir baru, harusnya pendengaran kita akan perkataan Tuhan itu semakin tajam, semakin jelas. Kalau lihat dari ayat ini. Ya, kalau udah puluhan tahun tetap ngeraba-raba terus, berarti kita tidak di posisi Maria, kita jarang berdiam diri. Kita jarang benar diam dan dengar-dengaran kepada Tuhan, jarang sekali, hampir tidak pernah. Gitu ya. Dan itu tidak bagus. Itu membahayakan kita, ya. Bisa hilang keselamatan, ada kemungkinan, ya. Nah, diperkuat lagi Yohanes 10 ayat 27. Diperkuat Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Ya, di semua pengenalan akan Tuhan itu selalu berbicara mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan, dan akhirnya apa? Mereka mengikuti aku, ketaatan. Jadi dengar dan taat. Itu udah baku, itu iman. Tanpa itu kita tidak diperhitungkan sama sekali. Itu baku banget. Nah, pengenalan akan Tuhan, ya seperti itu. Di luar itu, tidak ada firman-Nya. Jadi ini fondasi-fondasi pengenalan akan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Gimana sih mendengarkan suara Tuhan? Nah, seperti ini. Ya, jadi pengenalan akan Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan, suara Tuhan itu dimulai di posisi Maria. Ya, jadi krusial banget. Hanya satu yang perlu, itu benar kalau Tuhan ngomong itu ya itu. Ya, oke. Itu tadi prinsip-prinsip baru intronya saja ya. Sekarang kita masuk di dalam pembahasannya berdiam diri. Silent is golden. Ya. Oke. Yesaya 41 ayat 1. Dengarkanlah aku dengan berdiam diri. Hai pulau-pulau. Hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru. Biarlah mereka datang mendekat. Kemudian berbicara. Baiklah, kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Nah, ini ya. Ini kita belajar, kita udah masuk ke dalam detailnya posisi Maria mendengarkan perkataan Tuhan. Di ayat A-nya, Yesaya 41 ayat 1 dikatakan gini. Dengarkanlah aku dengan berdiam diri. Ya, sama nggak dengan posisi Maria? Duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Apakah mungkin si Maria ini baca kitab Yesaya juga? Dengarkan Tuhan, berdiam diri. Nah, berdiam dirinya di Yesaya ini, yaitu ada tujuannya, yaitu tujuannya diam untuk mendengarkan perkataan Tuhan. Ya, diamnya untuk mendengarkan perkataan Tuhan. Bukan diamnya pikiran kita melayang-layang gitu ya. Melayang-layang gak karuan, bukan itu. Ya. Dengarkanlah aku dengan berdiam diri. Jadi kalau kita tidak terbiasa berdiam diri di posisi Maria, ini ayat Tuhan ngomong sulit kita bisa mendengar perkataan Tuhan. Karena mendengar perkataan Tuhan, Tuhan sendiri ngomong dengan berdiam diri. Ya. Jadi artinya mulutnya dikunci, telinganya dibuka, disendengkan kepada surga, kepada Tuhan. Maksudnya begitu. Ya. Nah, nanti kita bahas berdiam diri, kekuatan baru, datang mendekat, tampil bersama-sama dan berperkara. Kita bedah ayat ini ya.
Oke. Jadi, berdiam diri adalah kunci daripada mendengarkan perkataan Tuhan, ya, yaitu posisi Maria. Nah, waktu di posisi Maria, kita harus sadar nih. Untuk apa sih kita mendengarkan perkataan Dia? Ini harus kita tangkap, harus kita sadar, harus kita tahu. Bukan ngabisin waktu atau mendingan aktivitas lainnya, enggak. Jadi berdiam diri ini sesuai dengan visi misi Tuhan. Kita mau dijadikan serupa dengan Dia. Jadi pembentukan kita itu Tuhan lakukan waktu kita berdiam diri. Ya, pembentukan proses pribadi kita Tuhan lakukan itu waktu kita berdiam diri. Ya. Nah, patokannya apa? Targetnya apa? Ya. Itu targetnya Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan gini. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, targetnya Tuhan, segala sesuatu proses yang Tuhan berikan kepada kita, itu adalah indah. Itu adalah keindahan. Saya pernah beberapa kali bicara di RA ya. Jadi targetnya itu keindahan. Ingat. Ya, apa itu keindahan? Yaitu kita mau dibuat indah. Indah itu adalah seperti Tuhan Yesus. Ya, dibuat seperti indah. Itu seperti Tuhan Yesus. Kita semua pembahasan harus tidak boleh keluar dari visi misi Tuhan. Visi Tuhan itu kita dijadikan serupa dengan Dia. Kan gampang. Kalau kita ingat visi misi itu, begitu ngomong keindahan, kita langsung nyantol. Oh, Tuhan Yesus indah. Pribadinya indah. Jadi bukan maksudnya gambarannya, mukanya, rambutnya persis. Bukan gitu ya. Apanya? Pribadinya. Pribadinya apanya? Pikirannya. Jadi pikirannya kita itu sama dengan pikiran Kristus. Itu keindahan. Nah, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, jadi keindahan, proses itu ada waktunya. Nah, itu yang Tuhan pegang itu di sana, prosesnya. Ya, kalau ini sekarang nyampe ke kita, apakah kita semakin indah atau semakin rusak? Nah, itu perlu kita pikirkan. Ya, kalau kita bukan keindahan patokannya. Kalau kita kenyamanan, kesenangan, keenakan gitu ya. Nah, itu kita. Tapi Tuhan keindahan. Ya. Kamu dilewati jalan mana supaya bisa lebih indah? Kamu berkat yang mana hari ini dikasih supaya kamu lebih indah? Mana yang dilepas, mana yang ditahan supaya kamu lebih indah. Jadi targetnya keindahan, keserupaan dengan Dia. Itu, ya. Waktunya. Jadi doa kok nggak dijawab-jawab, kok sepertinya kita terlambat. Nah, Tuhan melihat faktor keindahan. Kalau dijawab sekarang, kamu itu semakin indah apa enggak? Gitu ya. Kita tidak akan pernah bisa menyelami pekerjaan Tuhan. Di sini ditulis kok. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah. Dari awal sampai akhir nggak bisa. Manusia kita nggak bisa. Roh kita bisa. Melalui Roh Kudus. Yaitu perlangkah yang Tuhan berikan pengenalan akan Tuhan. Itu merubah pola pikir kita. Yang namanya perubahan pola pikir metanoia, yaitu pertobatan. Ya. Ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Apa sih kekekalan? Itu roh. Ya. Roh itu kekekalan adanya di dalam hati. Hati kita. Ya. Itu yang berperan, yang mengendalikan kita. Kalau kita mau mendengarkan Dia.
Tapi kalau kita mendengarkan manusia kita, kedagingan kita, tidak akan bisa pernah menyelami pekerjaan Tuhan. Sampai akhir. Nah, berdiam diri adalah kita mau dibentuk. Ya, kita mau dibentuk waktu kita berdiam diri di posisi Maria, ya. Nah, orang berdiam diri itu tidak gampang dan sangat tidak mudah. Ya, sangat-sangat tidak mudah. Justru yang paling sulit itu berdiam diri daripada berusaha. Kalau berusaha itu gampang karena kita responi segala sesuatunya. Ya, otomatis kita respon. Tapi suruh diam itu kan susah setengah mati. Gitu ya. Jadi Tuhan menasehatkan berdiam diri itu menasehatkan. Di Matius 11 ayat 29 dikatakan gini. Ini berdiam diri nih. Kita harus mempunyai sifat ini supaya kita bisa berdiam diri. Kalau enggak, kita enggak bisa diam diri. Banyak tingkahnya kita ya. Matius 11, 29. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku. Nah, Tuhan ngasih contoh nih berdiam diri. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Berdiam diri itu lemah lembut dan rendah hati. Baru bisa diam. Kalau kita tidak lemah lembut, kita merasa kuat, enggak bisa dibentuk. Perkataan Tuhan mental. Gitu ya. Apalagi tidak ada kerendahan hati. Tidak ada kerendahan hati, gimana mau dibentuk kalau kita sombong, merasa benar. Sama sekali tidak bisa dibentuk. Nah, pembentukan Tuhan kan dari perkataan Tuhan yang kita dengar. Nah, kalau kita tidak lemah lembut dan rendah hati, tidak bisa diam. Itu pasti tidak bisa diam. Kalau nggak bisa diam, tidak bisa kita melalui proses pembentukan dengan berdiam diri di posisi Maria, tidak bisa sama sekali. Dan orang yang nggak bisa berdiam diri, nggak dengar-dengaran sama Tuhan, di sini dikatakan, kalau kamu dengar-dengaran, jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, orang yang nggak bisa berdiam diri, ini jiwanya tidak tenang. Ya, karena dia maunya bergerak sendiri. Tidak dengar-dengaran nama Tuhan. Kalau bergerak sendiri berarti kan dia pakai kepandaian manusia dia. Ya, dan akhirnya ada banyak kejadian yang tidak mengenakkan dan jiwanya tidak mendapat ketenangan, gitu ya. Sama ini cerita lemah lembut itu di Yesaya 50 ayat 5 tadi dikatakan gini kan. Tuhan telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak. Ini kan lemah lembut. Orang lemah lembut, rendah hati, itu telinganya dibuka Tuhan. Karena kalau Tuhan ngomong, dia tidak berontak. Tapi kalau Tuhan tahu dianya sombong, tukang berontak, ya Tuhan tidak ngomong. Kenapa? Percuma ngomong gitu kan. Nah, ini ciri-ciri berdiam diri kita mesti tahu. Nggak bisa posisi Maria langsung kita duduk terus diam dengerin Tuhan melalui pembacaan firman gitu aja, nggak bisa. Walaupun itu dilatih lama-kelamaan bisa. Tapi hari ini kunci-kunci berdiam diri, instrumennya Tuhan berikan. Ya. Oke. Sekarang kita lihat pakai bahasa aslinya yang berdiam diri yang dimaksudkan Yesaya. Ya. Bahasa aslinya, bahasa Ibraninya itu charas, tulisannya ini ya. Nah, arti daripada bahasa Ibraninya charas itu menggores atau mengukir atau membaca. Nah, maksudnya apa? Berdiam dirinya dalam bahasa Ibrani itu bukan kayak bahasa Indonesia berdiam diri terus bengong. Bisa kesambet itu nanti ya. Jadi berdiam diri di dalam bahasa Ibrani, mendengarkan Tuhan berdiam diri itu Tuhan sedang menggores, mengukir kita. Pasti di dalam hati ada goresan, ukiran. Makanya perkataan Tuhan itu ada rasa. Ya. Dan itu dibajak. Jadi pengertian charas
berdiam diri bahasa Ibrani, mendengarkan perkataan Tuhan itu adalah kita sedang digores, kita sedang diukir, kita sedang dibajak. Bajak berbicara tanah, mengerjakan tanah, berbicara hati. Nah, kita ngerti itu. Kalau di posisi Maria, siapkan hatimu. Mau digores Tuhan, mau diukir. Karena ada perkataan, berarti ada ukiran, ada bentuk. Dan itu sedang dibaca, digemburkan. Di dalam keheningan, di dalam kesendirian kita dengan Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan itu ada rasanya. Dan itu namanya keintiman. Karena berdiam diri, cuman ada Tuhan sama kita pribadi. Ya. Nah, ini perkataan Tuhan yang tadi itu masih kita lanjut dalam bahasa Ibraninya. Ya. Nah, berdiam dirinya dilanjutkan ya, artinya juga diam. Oke, diam kita ngerti. Artinya ada lagi bisu. Artinya benar-benar mulut tidak dipakai waktu dengar perkataan Tuhan. Bisu. Nggak boleh ngomong. Nggak boleh membantah. Dengarkan aja. Bisu. Sunyi dalam hati. Sendirian atau seorang diri. Jadi secara manusia itu kita seorang diri dan hanya Tuhan. Itulah keintiman. Yang dinamakan caras. Ya. Ada lagi arti lainnya daripada caras berdiam diri tadi. Bahasa Ibrani tetap caras. Tapi di dalam pengertian lainnya itu tuli dan bisu. Bisu tadi kita udah ngomong tuli. Tuli maksudnya telinga jasmani kita tidak aktifkan. Kita buka telinga rohani. Kita arahkan telinga rohani kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan mau ngomong apa? Nah itu maksudnya berdiam dirinya itu. Ya. Nah, ada lagi arti berdiam diri caras tadi. Itu adalah menemukan, memikirkan, merencanakan. Ya, nah maksudnya apa? Maksudnya waktu perkataan Tuhan itu kita tangkap. Nah ini artinya. Menemukan, memikirkan, merencanakan. Daripada perkataan Tuhan, rema-rema pewahyuan yang kita terima. Ya, tadi sudah dikasih ya, digores, diukir, terus kita dibaca. Nah, terus melalui perkataan Tuhan itu kita sudah menemukan. Itu menemukan Tuhan maksudnya, ya. Menemukan pribadinya Tuhan, pikiran kita berubah. Dan itu terus kita pikirkan dan itu menjadi rencana kita. Ya, itu arti rohani daripada bahasa aslinya Ibraninya berdiam diri caras. Nah, jadi kalau yang arti terakhir tadi menemukan merencanakan itu di dalam pengertiannya waktu keadaan kita tidak baik kondisinya. Itu keterangannya begitu kamusnya. Jadi waktu kita keadaannya itu tidak baik, ya, keadaan sulit, berdiam dirilah. Ya, berdiam diri, tanya Tuhan. Jadi jangan ambil keputusan dulu, maksudnya begitu. Sulit sekali karena posisinya lagi posisi tidak enak. Gitu ya. Suara daging kita itu lebih keras kalau posisi tidak enak. Ya, lebih sulit dengar perkataan Tuhan, tapi itu harus dilatih. Dan maunya Tuhan begitu. Ya. Jadi berdiam diri itu perlu belajar, perlu proses lama sekali. Itu artinya kita sedang melemahkan diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Kalau bahasa figuratifnya ada banyak, memiskinkan diri di hadapan Tuhan, melemahkan diri di hadapan Tuhan. Gak punya apa-apa, gak ada yang bisa diandalkan, gak ada yang bisa disombongkan.
Itu. Ya, itu belajar banget. Ya. Nah, jadi sekali lagi, di keheningan berdiam diri, kita itu sebenarnya sedang digarap Tuhan. Kita sedang diproses Tuhan, kita sedang dibangun Tuhan. Ya. Oke. Waktu perkataan Tuhan itu kita terima, rema pewahyuan. Nah, ini ada tulisannya begini. Ini nyambung kepada ayat inti ya. Yesaya 41 ayat 1 yang ayat awal ya. Dengarkanlah aku dengan berdiam diri. Hai pulau-pulau, hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru. No, ini Tuhan ngomong, hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru. Kekuatan baru dari mana? Ya toh, ini Tuhan memberikan kekuatan baru kepada bangsa-bangsa, kepada manusia-manusia maksudnya ya kan. Kekuatan baru itu apa? Kekuatan baru itu adalah dari perkataan Tuhan. Karena diawali dengan dengarkanlah aku dengan berdiam diri. Jadi Tuhan mau memberi kekuatan yang baru. Jadi waktu kita mendengarkan perkataan Tuhan itu ada rasa dan itu mengandung kekuatan. Dan itu adalah iman. Dan itu adalah yang Tuhan ngomong Lukas 1 ayat 37. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan bagian mananya? Bagian perkataan Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan itu merupakan satu kekuatan. Dan itu merupakan satu hukum yang tertinggi. Dan itu harus digenapi. Tidak ada yang bisa menyentuhnya, menggagalkannya. Kecuali kita menolaknya. Baru bisa. Jadi kekuatan Tuhan di mana? Di perkataannya, yaitu firman-Nya itu. Begitu kita terima, kita ikut seperti perkataan firman itu terjadilah. Dan kekuatan itu masuk di dalam hidup kita, di dalam tubuh kita. Ya, kalau sampai Tuhan ngomong sembuh, berarti ya sembuh. Apapun sakitnya, bahkan yang mati pun bisa bangkit. Tidak ada yang bisa menghalangi. Itu kekuatan Tuhan sudah masuk dan itu hukum. Alam semesta harus tunduk kepada perkataan Tuhan. Ada banyak lagi pernyataan. Yesaya 40 ayat 29 dikatakan gini. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. No, dia memberi kekuatan kepada yang lelah, yang semangatnya jatuh. Dari mana beri kekuatan? Ya dari perkataan dia. Kitanya harus berdiam diri. Kadang berdiam diri saking susahnya. Kadang Tuhan izinkan ada banyak kejadian. Memojokkan kita supaya kita benar-benar berdiam diri. Nggak bisa cari pertolongan. Nggak bisa pakai kepintaran kita. Kita ada di ujung sehingga benar-benar kita bisa berdiam diri. Hanya kita dengan Tuhan. Baru kita bisa berserah. Kadang banyak. Ya. Nah jadi kita mau belajar. Jangan seperti itu. Nggak enak. Makanya Tuhan kasih. Jadi orang lemah lembut. Rendah hati. Supaya kamu tidak nanti diizinkan satu posisi yang kurang nyaman. Supaya kita bisa berdiam diri. Demi keselamatan jiwa kita. Ya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan taruna-taruna jadi tersandung. Ini yang muda, taruna, lesu dan tersandung. Ini karena anak muda itu banyak pakai kekuatan pikiran, kekuatan kepintarannya sendiri. Jadi capek dan banyak tersandung nantinya. Maksudnya begitu. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Menantikan Tuhan itu apa? Dengar-dengeran sama Tuhan. Tuhan ngomong apa? Gitu ya. Dan dia tidak mau mendahului Tuhan. Dan itu mendapat kekuatan baru berarti mendapat perkataan Tuhan. Ada rema, ada pewahyuan turun gitu ya. Nah, oke. Ini berbicara mengenai perkataan Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Ya. Nah, terus lanjutnya
setelah mendapat kekuatan baru, dibalik lagi di Yesaya 41 ayat 1 ayat inti, biarlah mereka datang mendekat, kemudian berbicara, baiklah kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Biarlah mereka datang mendekat. Ya toh? Ini Tuhan paling seneng. Makanya biarlah orang-orang itu datang mendekat kepada Tuhan. Ini berbicara mengenai keintiman. Biarlah datang dekat. Yuk kita ngobrol. Dengan kamu berdiam diri, aku yang ngomong. Maksudnya begitu. Ya. Oke. Nah, ini keintiman persis seperti ayat RA, Matius 11 ayat 28. Marilah datang kepadaku yang letih lesu berbeban berat. Marilah datang kepadaku. Berarti yang diundang adalah yang posisinya jauh daripada Tuhan. Yuk datang kepadaku yang letih lesu berbeban berat. Supaya dapat kelegaan, kamu dapat kekuatan. Dari mana? Kalau kamu dekat sama Tuhan, dengerin aja Tuhan tuh ngomong apa. Itu sudah modal. Itu sudah modal yang tidak terbatas. Kekuatan supranatural dari Tuhan. Ya. Nah, itu datang mendekat keintiman. Oke. Nah. Jadi begini. Perkataan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan, itu iman. Itu adalah bangunan. Itu adalah konstruksi pola pikir kita. Melalui pertobatan demi pertobatan. Pikiran kita yang salah, yang bengkok, yang tidak sesuai diluruskan, disamakan dengan pikiran Kristus. Ya. Nah, jadi bangunan baru yang berupa iman yang ada di pikiran kita, itu adalah tembok-tembok bangunan rumah kita. Ya, itu adalah tembok perlindungan. Jangan keluar dari tembok itu. Ya, jangan keluar dari tembok itu. Artinya apa? Kamu jangan melakukan di luar iman. Artinya, yang iman bilang boleh, kamu hanya segini, kamu jangan melangkah keluar daripada pikiran Kristus. Berarti kamu keluar dari jalan Tuhan. Nah, perkataan Tuhan adalah tembok bangunan yang memagari hidup kita. Itu adalah tembok-tembok. Setiap pengenalan akan Tuhan itu adalah satu batu bata naik ke atas. Itu tembok-tembok. Dan ini ada ayat-ayat peneguhannya. Ya. Oke, kita baca. Pengkhotbah 10 ayat 8. Barang siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya. Dan barang siapa mendobrak tembok akan dipagut ular. Nah, ini aneh kan ayatnya. Mendobrak tembok dipagut ular. Tembok apa? Kita harus mikir, berarti di balik tembok itu sudah nunggu ular. Di balik tembok sudah nunggu ular. Kalau kita hidup di dalam tembok, kita aman dari ular. Nah, baru kalau kita sudah mikir kayak gini, kita tahu tembok itu iman. Jadi itu wilayah hadirat Tuhan. Di dalam hidup kita, kita berjalan di dalam iman, di dalam tembok. Dan iblis setan tidak ada hak sama sekali. Apapun semua area kehidupan kita, dia tidak bisa sentuh. Karena dia adanya di luar tembok. Dia standby, siap-siap menggigit kalau orang Kristennya mendobrak tembok, keluar dari iman. Ya, nah itu mendobrak tembok dipagut ular. Jadi setan itu standby. Ini saya diingatkan oleh Tuhan. Lukas 4 ayat 13 dikatakan gini. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu,
Ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Jadi waktu iblis mencobai Tuhan, dia gagal. Tuhan menang. Tapi gagal waktu itu. Dan dia mundur sejenak. Dia nunggu waktu yang baik. Dan ini rumus. Ini Tuhan kasih. Itu juga berlaku untuk manusia. Ya, untuk manusia. Jadi, iblis itu selalu menunggu waktu yang baik untuk menyerang lagi. Itu ceritanya. Untuk mencobai lagi, untuk menyerang lagi. Itu ceritanya. Nah, sekarang kapan waktu yang baik iblis? Waktu yang baik iblis adalah waktu celakanya manusia. Yaitu waktu mendobrak tembok. Jadi kalau ada orang Kristen keluar dari iman, itu keluar dari perlindungan Tuhan, itu waktu celaka, dan iblis itu waktu yang baik. Udah saatnya dia menggigit daripada anak Tuhan yang mendobrak tembok, keluar dari iman, keluar dari garis perlindungan Tuhan. Ya. Nah, jadi dari sini kita pikir nih, betapa pentingnya itu perkataan Tuhan. Yang melindungi kehidupan kita. Iman, pengenalan akan Tuhan yang didapat dari posisi Maria. Dan iblis tidak bisa menyentuh kehidupan kita. Ya. Penting kan posisi Maria kalau dilihat dari sini. Nah, di pagut ular ini jangan bikin macam-macam. Maksudnya di pagut ular itu racunnya itu yaitu prinsip-prinsip setan, prinsip-prinsip duniawi. Ketika kita sudah tidak mau percaya pada Tuhan, gak mau percaya pada firman, kita keluar, kita pakai prinsip-prinsip pribadi manusia. Banyak orang Kristen itu mempunyai kepercayaan ganda. Percayaan sama Tuhan, ya. Tapi kepercayaan sama dunia lain, ya. Kebudayaan yang lama, gini, gitu, semua. Ya, itu dipagut ular. Jangan dikirain orang kayak gitu hidupnya tenang. Tuhan udah ngomong, jiwamu tidak mendapat ketenangan. Bakal diganggu terus. Ya. Jadi itu dipagut ular. Nah, kalau Tuhan berbicara mendobrak tembok, merusak bangunan iman, ya, jadi kacau. Nah, Tuhan pun kasih ayat memperbaiki tembok. Saya kaget waktu baca malam-malam. Loh, ada ayat memperbaiki tembok ya. Saya langsung catat ayatnya. Yesaya 15 ayat 11. Yesaya 58 ayat 11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. 12. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus. Yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Nah, memperbaiki tembok. Ini kita belajar. Ini terakhir ya. Oke. Ayat 11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Ini berbicara orang yang tidak ada hubungan dengan Tuhan. Hatinya kering, tanahnya kering. Nah, ketika dia mau benar-benar di posisi Maria, Tuhan akan memperbarui kekuatanmu. Ingat, kekuatan itu adalah perkataan Tuhan. Tuhan akan memperbarui kekuatanmu, berarti dia berbicara sama kita dan kita nerima. Makanya habis itu dikatakan engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik. Air lambang firman. Firman itu keluar, memancar sumber kehidupan di dalam hati. Diairi dengan baik.
Ya toh? Seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Firman-firman Tuhan tidak pernah mengecewakan. Seperti mata air terus keluar di dalam hatinya. Di dalam hati kita. Artinya Tuhan ngomong terus. Dan kita dengar, kita terima. Ya, dan itu adalah kekuatan perkataan Tuhan. Ya. Dan ayat 12. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Loh, membangun reruntuhan. Dari mana bangunannya? Perkataan Tuhan itu adalah material bangunan. Setiap perkataan Tuhan adalah setiap bata yang naik ke atas. Yang membangun bangunan kita. Bangunan kita itu ada di pikiran. Konstruksi bangunan itu ada di pikiran. Ya, melalui perkataan Tuhan kita itu sedang membangun pikiran kita. Reruntuhan yang kacau balau. Manusia jatuh di dalam dosa. Pikirannya sudah kacau balau pengaruh dosa. Ya, nah itu yang berabad-abad dari zaman dulu Adam dan Hawa jatuh itu. Itu pikiran kacau semua. Kita sedang membangun, merapikan, menyusun satu persatu. Ya, ketika di posisi Maria mendengarkan perkataan Tuhan. Dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Fondasi dasar kekristenan yang kacau balau mulai dibangun, diletakkan. Berarti membangun di dalam Tuhan ada ke bawah, ada ke atas. Ya, ingat ya. Dan engkau yang disebut memperbaiki tembok yang tembus. Nah, ini. Karena pikiran kita itu kacau, tidak seperti pikiran Kristus, itu tembok kacau balau. Kita harus disusun ulang. Yang kemarin kita banyak melakukan melanggar iman, melanggar dosa-dosa, makanya ini diperbaiki temboknya. Dengan di posisi Maria mendengarkan perkataannya. Itu reruntuhannya terbangun lagi ke atas. Dan dengan dasar ke bawah supaya bangunan ke atas itu ada fondasi yang di bawah. Dia tidak gampang tumbang. Karena bangunan itu ada fondasinya. Kalau tanpa fondasi seperti bangunan di atas pasir. Kena badai dia hancur ya. Oke. Nah, tembok yang dibangun, tembok yang tembus itu, saya coba lihat bahasa Ibraninya. Bahasa aslinya itu gadar. Gadar itu artinya temboknya melingkar. Dari sini, arti rohani ini kita bisa nebak. Bentuk iman itu melingkar, melingkupi kita. Menutupi kita, menudungi kita sempurna, melingkar. Itu artinya semua area kehidupan kita terlingkupi oleh iman. Iblis tidak bisa menyentuh itu di dalam tembok. Ya. Ayat 13. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Ini perjanjian lama itu hari Sabat benar-benar Tuhan khususkan. Makanya hari yang kudus. Kudus artinya itu dipisahkan, dikhususkan untuk Tuhan. Jadi ada banyak hari, tapi ada hari yang kudus. Yaitu hari Sabat dikhususkan untuk Tuhan. Maksudnya apa? Hari Sabat itu berdiam diri, tidak melakukan apa-apa. Itu perjanjian lama. Perjanjian baru kita baru tahu. Itu namanya berdiam diri. Khususkan ada waktu untuk Tuhan. Tuhan mau berbicara. Jangan ngurusi urusan-urusanmu dan lain-lain. Yaitu arti dari perjanjian baru. Perjanjian lamanya begitu. Gitu ya. Kan perjanjian baru sudah nggak ada hari Sabat kita. Tetapi yang hari berdiam diri. Yang ada posisi Maria itu. Maksudnya. Ini Tuhan benar-benar. Kalau lihat kita lihat di perjanjian lama betapa pentingnya. Kalau orang melanggar hari Sabat, itu hukumannya mati. Ya,
Kalau orang mencuri dan lain-lain masih ada hukuman. Tapi bukan mati. Tapi melanggar hari Sabat mati hukumannya. Ya, itu artinya apa? Artinya kalau kita tidak di posisi Maria, kita tidak bergaul akrab intim sama Tuhan, dengar-dengaran sama Tuhan, itu mati. Maksudnya begitu. Ya. Nah, oke. Ayat 14. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu. Dan mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Nah, kalau kita dengar-dengaran sama Tuhan, ini janji Tuhan nih ayat 14. Kita itu bersenang-senang karena Tuhan. Ya. Rancangan Tuhan itu kita bersenang-senang karena Tuhan. Ya, rancangan Tuhan. Kalau kita jalannya benar dengar-dengaran sama Dia, ini jaminan. Tuhan ngomong, mulut Tuhan yang mengatakan. Sampai ayatnya ngomong kayak gitu loh. Mulut Tuhan yang mengatakannya gitu ya. Bersenang-senang. Aku akan membuat engkau melintas puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Kendaraan kemenangan. Kita jalan kemana-mana kita menang. Ya. Oke. Sekarang tambahan mengenai silent golden. Jadi berdiam diri hati-hati. Karena ada juga orang berdosa berdiam diri bisa juga. Ya. Contoh. Matius 5 ayat 27. Kamu telah mendengar firman jangan berzina. 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta mengingininya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ini contoh berdiam diri, tapi melakukan dosa. Nah, jadi ini yang kita lihat, ini pikiran kita nih. Bisa berdosa dan bisa menyenangkan Tuhan. Pikiran kita itu. Ya. Orangnya diam. Kalau pikiran kita itu negatif, ini sudah berdosa. Nah, berarti ada hukum dibalik juga dong. Kalau pikiran kita mikirin firman, merenungkan firman di posisi Maria, itu berarti kan menyenangkan Tuhan. Belum melakukan loh itu, baru mikirin Tuhan udah disenangkan. Karena baru mikirin juga Tuhan sudah catat kok kalau itu dosa. Kalau mikirin dosa. Berarti waktu kita mikirin firman, itu di surga langsung nyatet. Ya. Jadi hati-hati dengan pikiran kita. Ya. Karena dobrak tembok itu dobrak pikiran Kristus yang sudah jadi di dalam pikiran kita, kita langgar. Oke? Nah, ini udah 57 menit, 58. Saya kasih sebentar ya, saya singkatkan. Teman-teman ingat gak? Perlengkapan senjata Allah. Itu ada banyak kan? Dan cuma satu materialnya, yaitu firman Allah. Ya, firman Allah itu ketika kita terima, pengenalan Tuhan rema, itu langsung menjadi perlengkapan senjata Allah. Ya, ada banyak perlengkapan senjata Allah. Ya, di Efesus ya kita bisa baca. Cuman nih ya, dari perlengkapan senjata Allah kita belajar cara iblis menyerang. Dari sana kita tahu. Karena senjatanya Tuhan kasih, berarti serangannya Tuhan tahu. Nah, saya baca di Efesus perlengkapan senjata Allah. Serangan iblis itu cuma satu di Efesus itu. Panah api. Panah api si jahat. Cuma satu serangannya. Panah api. Panah api itu di udara. Api itu adalah motivasi. Api adalah penggerak. Seperti Roh Kudus, keep on fire. Nah, itu Roh Kudus kan dilambangin api. Penggerak. Ya, seperti mobil bergerak apa? Ada apinya di dalamnya. Dikasih bensin, dibakar, dia bergerak. Api adalah penggerak. Nah, ada api setan. Panah api si jahat. Penggeraknya. Kita melakukan sesuatu itu siapa yang gerakin? Iblis atau Roh Kudus? Nah, itu ceritanya.
Itu panah api, itu melayang, itu di udara, di pikiran kita, nancep. Kalau pikiran kita berubah, kita terpagut ular itu, maka perbuatan dan perkataan kita keluar daripada tembok. Nah, perkataan Tuhanlah yang membangun tembok di pikiran kita itu. Padamkan panah api si jatuh pakai perisai iman. Sebelum panah itu nyampe di otak kita, ada perisai iman Tuhan kasih. Itu kita harus benar-benar hafal, ingat ayat-ayat firman Tuhan. Yang nanti Roh Kudus yang menghidupkannya itu menjadi perisai iman. Kita tolak pakai firman Tuhan. Kalau ada panah asing, api asing itu bakal masuk. Jangan sampai menembus kepala kita. Jadi pakai perisai dulu. Kalau nembus kepala kita, masih ada benteng terakhir. Benteng terakhir adalah ketopong keselamatan. Itu helm. Helm itu dijuluki namanya keselamatan. Kenapa? Itu tiket keselamatan ada di otak kita. Begitu panah api itu melesat lewat daripada perisai tembus kena kepala. Itu kalau sudah masuk berarti ketopong keselamatannya tembus. Bisa kita mendobrak tembok. Bisa keselamatan itu akhirnya tiket itu jatuh tidak di tangan kita. Karena kita bisa murtad atau keluar daripada jalur-jalur Tuhan. Karena panah api sudah masuk kepala. Artinya apa? Perubahan pola pikir. Dan itu perubahan pola pikir itu adanya di dahi, di pikiran. Saya bacakan langsung biar cepat ya. 1 menit, 2 menit selesai ya. Wahyu 14 dikatakan gini. Dia 144.000 orang dan di dahi mereka tertulis namanya yaitu nama Bapa. Oke, saya bacain utuhnya biar jelas ya. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Dan di dahi mereka tertulis namanya nama Bapa. Di dahi tertulis namanya nama Bapa. Kan bukan hurufiah. Dahi kita ada nama Tuhan Yesus kan enggak. Artinya apa? Pikiran kita itu pikiran Kristus. Nah ya toh. Ini terhadap pikiran Kristus. Tapi terhadap pikiran anti Kristus juga gitu. Dan yang tidak juga. Wahyu 20 ayat 4. Dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Nah, jadi orang yang tidak menerima tanda antikris di dahinya, itu nanti habis diangkat balik sama Tuhan ke bumi memerintah 1000 tahun. Jadi antikris pun ada tandanya di dahinya. Jadi apa tanda hurufiah? Ya tidak. Dahi lambang pola pikir, pikiran. Nah, jadi pikiran antikris, pikiran Tuhan gitu ya. Nah, oke. Nah, dari perlengkapan senjata kita udah belajar. Jadi iblis memagut, iblis menyerang, itu caranya begitu aja. Ya, dan ini bentengnya semuanya adalah firman Tuhan. Jadi waktu kita di posisi Maria yang tadi kita bicarakan nih dari awal sampai habis itu kita dapatkan. Ya, jadi kita mengerti yang Tuhan ngomong hanya satu yang perlu. Itu keselamatanmu ada di posisi Maria waktu kita berdiam diri. Kita mempertahankan hidup berkenan, mempertahankan tiket keselamatan itu. Hanya satu yang perlu. Ya, di posisi Maria. Oke, jadi firman Tuhan selesai. Kita buka mute-nya, kita mulai masuk diskusi ya.